Inilah Kanal Suez dan Kanal Panama. Kali ini kita akan membahas dua kanal ini, di video berikut ini. Terusan Suez merupakan sebuah jalur kapal laut yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Jalur kapal laut ini menjadi salah satu rute perdagangan paling strategis di dunia. Insinyur Prancis, Ferdinand de Lesseps, berhasil meyakinkan pemerintah Mesir untuk membangun terusan Suez, pada tahun 1859. Selama 10 tahun bekerja keras dan melibatkan lebih dari 1 juta pekerja, dan terusan ini akhirnya dibuka pada tanggal 17 November tahun 1869. Terusan Suez menjadi salah satu jalur vital yang memperpendek perjalanan antara Eropa dan Asia, hingga kurang lebih 7.000 km dari 12% perdagangan dunia melewati jalur ini setiap tahunnya. Tapi sayang guys, kepentingan strategis ini juga membawa konflik. Pada tahun 1956, Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, menasionalisasi terusan Suez, dan memicu invasi dari Perancis, Inggris, dan Israel. Namun, tekanan internasional akhirnya membuat Mesir tetap menguasai terusan Suez. Tidak hanya konflik politik yang terjadi, terusan Suez juga pernah mengalami insiden besar, karena kapal Ever Given yang kandas pada Maret tahun 2021, selama hampir seminggu, dan perdagangan dunia lumpuh, menyebabkan kerugian miliaran dolar. Dan sampai hari ini terusan Suez tetap menjadi salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Dari sejarah panjangnya terusan Suez hingga insiden modern, terusan ini membuktikan bahwa pentingnya jalur kapal laut ini bagi ekonomi global. Pembangunan jalur kapal laut terusan Suez mulanya digagas oleh penjelajah Prancis, yang bernama Linan de Bellefonds pada tahun 1830. Penjelajah Prancis ini meninjau Isthmus of Suez, yaitu tanah di tengah-tengah Laut Merah dan Laut Mediterania. Setelah dicek oleh orang Prancis ini, kedua laut itu ternyata memiliki ketinggian sama, sehingga memungkinkan dibangun terusan Suez. Pada tahun 1850, Ferdinand Vicomte de Lesseps, yang merupakan diplomat asal negara Prancis, membujuk Gubernur Mesir Ismail Pasha, untuk membangun jalur alternatif itu. Melihat peluang dan keuntungan yang akan didapatkan Mesir, Gubernur Ismail Pasha pada waktu itu pun menyetujui dan mengizinkan ide tersebut. Namun guys, ada beberapa syarat yang harus disepakati, termasuk diberikan waktu 99 tahun sebagai penguasa terusan Suez, serta komisi 15%, setelah itu, terusan Suez sepenuhnya diambil Mesir. Pembangunan jalur terusan Suez. Pada waktu itu proses pembangunan diawali dengan membentuk Komisi Internasional untuk Penindikan Tanah Suez. Ferdinand Vicomte de Lesseps, mengumpulkan 13 insinyur dari berbagai negara untuk melakukan proses pembangunan. Dan setelah komisi selesai dibentuk, desain arsitektur terusan Suez pun selesai dibuat pada tahun 1856, dan proses pembangunan dimulai pada bulan April tahun 1859. Proses penggalian terusan Suez memakan waktu hingga 10 tahun, yang dilakukan pekerja ada 1,5 juta penggali. Dan pengerjaan terusan Suez selama 1 dekade tidak berjalan mulus, seperti yang diharapkan. Berbagai kendala yang menyertai, mulai dari wabah kolera yang merenggut nyawa puluhan ribu orang pekerja, gejolak politik, hingga pemberontakan Mesir melawan Inggris yang mengklaim terusan Suez. Keadaan semakin diperparah dengan keterbatasan teknologi konstruksi saat itu, yang mengakibatkan biaya pembangunan jalur cepat membengkak hingga 100 juta dolar. Nominal uang 2 kali lipat dari biaya yang telah diperkirakan.
Meski begitu guys, terusan Suez akhirnya selesai dibangun pada 1869. Peresmian terusan Suez. Dan setelah pembangunan terusan Suez selesai, Gubernur Mesir Ismail Pasha secara resmi membuka terusan Suez pada tanggal 17 bulan November tahun 1869. Dan kapal pertama yang berhasil melewati jalur tersebut adalah kapal pesiar Kekaisaran Permaisuri Prancis Eugene L'Aigle, dan diikuti kapal laut Delta milik Inggris. Pembukaan terusan Suez membuat kapal-kapal laut pengangkut barang tidak perlu lagi memutar sampai benua Afrika, sehingga kapal laut bisa mempersingkat waktu perjalanan. Kapal-kapal laut melewati terusan Suez. Pembangunan terusan Suez menghasilkan keuntungan besar dan menjadi pemasukan negara Mesir. Dan kapal pengangkut barang jadinya untung, itu dikarenakan memiliki jalur alternatif cepat jika ingin ke Asia, Eropa, dan Afrika. Oleh sebab itu guys, peristiwa pembukaan jalur kapal laut terusan Suez menjadi peristiwa bersejarah. Sehingga dikenang sebagai Hari Terusan Suez yang diperingati setiap tanggal 17 November. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar guys. Terusan Panama merupakan saluran air buatan manusia yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik melalui Amerika Tengah, tepatnya di negara Panama. Terusan Panama adalah satu proyek teknik paling ambisius dan penting dalam sejarah manusia, yang memungkinkan kapal-kapal untuk mempersingkat waktu perjalanan, dengan menghindari rute panjang melalui ujung selatan Amerika Selatan, yaitu Tanjung Horn. Fakta penting tentang terusan Panama. Panjang terusan Panama sekitar 82 km di wilayah negara Panama. Pembangunan terusan Panama dimulai oleh Prancis pada tahun 1881, tetapi proyek terusan Panama ini gagal itu dikarenakan ada masalah teknis dan penyakit seperti malaria dan demam kuning. Dan pembangunan terusan Panama dilanjutkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1914. Terusan Panama resmi dibuka pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 1914. Manfaat terusan Panama memfasilitasi perdagangan global dengan memperpendek waktu pelayaran kapal-kapal laut antara dua samudra, yaitu menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik.
Sistem kunci atau locks terusan Panama, menggunakan sistem kunci untuk mengangkat dan menurunkan kapal, agar bisa melewati ketinggian yang berbeda, termasuk Danau Gatun, yang merupakan bagian dari jalur terusan tersebut. Pengendali awal terusan ini dikelola oleh Amerika Serikat hingga pada tanggal 31 Desember tahun 1999, kemudian diserahkan kepada pemerintah Panama. Terusan Panama sangat penting. Terusan ini berperan besar dalam meningkatkan efisiensi perdagangan global, dan menjadi jalur strategis untuk kapal kargo, kapal wisata dan kapal militer. Dan sejarah pembangunan terusan Panama merupakan perjalanan panjang yang melibatkan tantangan alam, teknis, dan manusia. Dan berikut perjalanan panjang sejarah terusan Panama. Ide awal gagasan terjadi diperkirakan pada tahun 1500. Tapi ide untuk membuat terusan yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, sudah muncul sejak abad ke-16, ketika penjelajah orang Spanyol, Vasco Nunes de Balboa, menyadari bahwa ada potensi jalur pintas di wilayah Panama. Namun, teknologi pada masa itu, belum memungkinkan pembangunan infrastruktur sebesar yang ia pikirkan. Dimulainya proyek terusan Panama oleh orang Prancis, pada tahun 1881 sampai tahun 1894. Pada abad ke-19, orang Prancis di bawah insinyur terkenal, Ferdinand de Lesseps, yang sebelumnya sukses membangun terusan Suez, memulai proyek ini pada tahun 1881. Ferdinand de Lesseps merencanakan terusan permukaan laut tanpa kunci, tapi sulit diterapkan di wilayah berbukit seperti Panama. Pada saat melakukan pekerjaan, ribuan pekerja meninggal karena penyakit malaria dan demam kuning. Pada saat melakukan pembangunan terusan Panama ada kesalahan manajemen, biaya tambah membengkak dan korupsi melanda proyek. Proyek terusan Panama gagal total pada tahun 1894, dan meninggalkan reruntuhan dan kerugian besar. Proyek terusan Panama berlanjut ke Amerika Serikat pada tahun 1904 sampai tahun 1914. Setelah Prancis gagal mengerjakan proyek terusan Panama, Amerika Serikat mengambil alih proyek terusan ini pada tahun 1904, setelah menandatangani perjanjian dengan Panama. Langkah-langkah penting yang diambil. Dr. William C. Gorgas, memimpin upaya untuk mengendalikan penyakit malaria dan demam kuning, dengan menyemprotkan insektisida dan memperbaiki sanitasi. Desain baru Amerika Serikat menggunakan sistem kunci atau locks, untuk mengangkat dan menurunkan kapal di sepanjang terusan Panama. Teknik dan mesin modern, penggalian dilakukan dengan alat berat, termasuk penggalian Geiler Cut di Culebra. Penyelesaian, terusan Panama resmi dibuka pada tanggal 15 Agustus tahun 1914, ketika kapal uji coba SS Ancon melewati terusan. Peran pemerintah Amerika Serikat dan penyerahan ke pemerintah Panama. Selama hampir satu abad, Amerika Serikat mengelola terusan Panama dan mendapatkan keuntungan besar dari penggunaannya. Pada tahun 1977, perjanjian Torrijos-Carter ditandatangani, yang menyepakati penyerahan terusan kepada pemerintah Panama secara bertahap. Serah terima terlaksana pada tanggal 31 Desember tahun 1999, kendali penuh atas terusan Panama diserahkan ke pemerintah Panama. Modernisasi dan perluasan pada tahun 2007 sampai tahun 2016. Untuk menghadapi meningkatnya permintaan dan ukuran kapal yang lebih besar, pemerintah Panama meluncurkan proyek perluasan terusan Panama. Terusan baru atau Panama Canal Expansion dibuka pada tanggal 26 Juni tahun 2016, memungkinkan kapal-kapal raksasa atau Neo-Panamax untuk melewati terusan ini. Pembangunan terusan Panama tidak hanya menjadi salah satu pencapaian teknik terbesar dalam sejarah, tetapi juga mencerminkan kemampuan manusia untuk mengatasi rintangan besar. Terusan Panama tetap menjadi jalur vital bagi perdagangan global hingga saat ini, guys.
weekend.